Halo, selamat datang di podcast Integritas ASN bersama saya Fedra Tuatanasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon. Untuk tema podcast kita kali ini yaitu ASN berintegritas untuk mengelola konflik kepentingan untuk pelayanan publik. Dalam diskusi kita kali ini kita akan membahas seputar isu-isu aktual yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Topik yang akan kita bahas ini adalah yang sering menjadi akar munculnya berbagai penyimpangan di dalam organisasi, yaitu konflik kepentingan aktual. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita untuk membahas topik di saat ini, yaitu ada Bapak Miguel. Iya, terima kasih Bu Pedra. Perkenalkan, nama saya Miguel Bersilano dari Dinas Inspektorat Kota Ambon. Dan juga ada Bapak Ido. Iya, perkenalkan dengan saya Ridolf Laswat Bebun dari Sekretariat DPRD Kota Ambon. Iya, terima kasih kepada Bapak Miguel dan juga Bapak Ido yang boleh meluangkan Iya, waktu untuk hadir di podcast kita kali ini untuk membahas topik mengenai konflik kepentingan ini. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita. Yang pertama, saya ingin mengetahui pendapat Bapak Miguel dan juga Bapak Ido tentang konflik kepentingan aktual ini. Menurut Bapak Ido dulu, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan konflik kepentingan aktual? Iya, terima kasih Bu Fedra. Menurut saya, konflik kepentingan aktual merupakan suatu keadaan yang benar-benar terjadi ketika seseorang yang memiliki kewenangan publik dihadapkan pada kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi atau setidaknya menimbulkan kesan yang memengaruhi keputusan yang diambilnya. Perlu kita pahami bahwa konflik kepentingan tidak selalu berarti seseorang telah melakukan pelanggaran hukum. Namun, apabila kondisi tersebut tidak diungkapkan dan tidak dikelola dengan benar, maka berpotensi berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, bahkan tindak pidana korupsi. Oke, berarti sesuai namanya konflik kepentingan aktual berarti merupakan situasi yang terjadi, yang nyata, yang aktual, yang memang harus dikelola agar nantinya tidak berkembang menjadi pelanggaran hukum, begitu ya Kakak. Dan juga apabila tidak dikendalikan justru bisa menjadi pintu masuk untuk terjadi suatu pelanggaran yang lain, seperti itu. Kalau menurut Kakak Miguel, bagaimana pandangannya Kakak tentang konflik kepentingan aktual ini? iya, terima kasih Bu Pedra. Kalau menurut saya sendiri, saya melihat bahwa konflik kepentingan sebagai tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan maupun dunia usaha modern. Saat ini, masyarakat semakin mudah memperoleh informasi melalui media digital, dan akibatnya setiap keputusan pejabat publik akan lebih mudah diawasi. Bukan hanya keputusan yang benar-benar dipengaruhi kepentingan pribadi, tetapi juga keputusan yang menimbulkan persepsi adanya keberpihakan. Oleh karena itu, konflik kepentingan tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran aturan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa suatu keputusan tidak diambil secara objektif, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi akan sedikit menurun. Menurut saya, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang menjadi kunci utama dalam mengelola situasi seperti ini, menurut saya, Ibu Petra. Oke, berarti konflik kepentingan ini tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya keuntungan pribadi, tetapi juga dari bagaimana masyarakat memandang independensi dan juga objektivitas seorang pejabat, begitu ya, Bapak? Iya, betul sekali, Bu Pedra. Jika melihat bahwa ASN yang merupakan maupun penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjaga profesionalisme ketika mengetahui dirinya memiliki hubungan pribadi dengan suatu keputusan yang akan diambil. Jadi langkah yang tepat adalah dengan cara melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan. Sikap seperti ini justru menunjukkan integritas yang tinggi.
Iya, saya juga ingin menambahkan sedikit apa yang tadi disampaikan oleh Pak Miguel, bahwa pencegahan konflik kepentingan tidak cukup hanya mengandalkan aturan. Organisasi perlu membangun budaya integritas melalui edukasi, kode etik, deklarasi konflik kepentingan, sistem pelaporan, hingga pengawasan internal yang efektif. Apabila seluruh pegawai memahami bahwa kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan di atas kepentingan pribadi, maka potensi dari konflik kepentingan itu dapat diminimalkan. Oke, baik. Lalu kita sekarang menuju ke ranah yang lebih nyata, yang lebih aktual seperti itu. Yaitu contohnya, menurut Bapak Miguel deh, ada contoh aktual yang dapat kita pelajari tidak tentang konflik kepentingan aktual ini? Iya, jadi contoh aktual yang dapat kita pelajari itu salah satu contoh yang paling dikenal adalah kasus korupsi pengadaan bantuan sosial COVID-19. Itu yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Jadi pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk membantu masyarakat melalui program bantuan sosial. Dalam pelaksananya, Menteri Sosial saat itu memiliki kewenangan dalam proses pengadaan paket bantuan sosial. Namun, berdasarkan hasil penyidikan KPK dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi, ditemukan adanya praktik penerimaan sejumlah uang dari perusahaan penyedia bantuan sosial sebagai imbalan untuk setiap paket yang disalurkan, seperti itu, Ibu Petra. Lalu mengapa kasus tersebut dapat dikatakan sebagai konflik kepentingan, Bapak? Menjadi konflik kepentingan karena terdapat benturan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Di satu sisi, sebagai Menteri Sosial, tugas utamanya adalah memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, terdapat juga kepentingan pribadi berupa penerimaan keuntungan dari proses pengadaan tersebut. Ketika kepentingan pribadi mulai mempengaruhi keputusan dalam menjalankan tugas negara, objektivitas mulai hilang. Inilah yang disebut konflik kepentingan. Oke, kalau menurut Bapak Ido, ada contoh aktual lain yang terjadi yang berkaitan dengan konflik kepentingan ini, Bapak? Iya, tentu ada ya Ibu Fedra. Contoh kasus yang sering terjadi perhatian publik adalah rajab atau rangkap jabatan. Nah, rangkap jabatan ini merupakan pejabat yang memiliki kewenangan mengawasi atau mengambil keputusan terhadap perusahaan atau organisasi tempat dirinya juga memiliki kepentingan. Misalnya nih, pada tahun 2025, KPK melakukan kajian khusus mengenai praktik rangkap jabatan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatasi rangkap jabatan bagi pejabat tertentu. KPK menilai bahwa rangkap jabatan dapat membuka ruang konflik kepentingan karena seorang pejabat dapat memiliki kewajiban kepada lebih dari satu institusi dengan kepentingan yang berbeda. Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan objektivitas pengambilan keputusan. Meskipun setiap kasus tetap harus dinilai berdasarkan aturan yang berlaku dan fakta yang ada. Contoh lain yang lebih dekat dengan pekerjaan kita sehari-hari. Seorang pengawas misalnya diminta melakukan memeriksa terhadap perusahaan milik anggota keluarganya. Secara hukum mungkin belum terjadi pelanggaran, namun secara etika dapat konflik kepentingan karena keputusan yang diambil berpotensi tidak lagi objektif. Jika pengawas tetap melakukan pemeriksaan tanpa melaporkan kondisi tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemeriksaan dapat menurun. Oke, menarik sekali ya. Jadi konflik kepentingan ini tidak selalu terlihat sebagai kondisi yang besar, bahkan bahkan dapat muncul dalam
aktivitas sehari-hari di kantor gitu. Oke, setelah kita memahami apa itu konflik kepentingan yang telah dipaparkan oleh dua narasumber kita ini, tentu saja akan muncul pertanyaan yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana cara mengelola konflik kepentingan agar tidak berkembang menjadi masalah yang merugikan organisasi. Mungkin dari Pak Miguel, boleh. Iya, kalau menurut saya, langkah pertama dalam mengelola konflik kepentingan adalah mengenali dan menyadari bahwa setiap orang berpotensi menghadapi situasi konflik kepentingan. Kesadaran ini penting karena seringkali seseorang tidak menyadari bahwa hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, atau kedekatan dengan pihak tertentu dapat mempengaruhi objektivitasnya. Jadi langkah berikutnya adalah mengungkapkan atau mendeklarasikan konflik kepentingan pada atasan maupun pihak yang berwenang. Dengan adanya keterbukaan, organisasi dapat menentukan langkah yang tepat, misalnya dengan mengalihkan proses pengambilan keputusan kepada pejabat lain yang lebih independen. Selain itu juga organisasi harus memiliki standar operasional prosedur yang kita tahu bersama bahwa itu SOP dan kebijakan yang jelas mengenai penanganan konflik kepentingan sehingga setiap pegawai memahami apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi tersebut. Oke, jadi keterbukaan dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan konflik kepentingan. Kalau menurut Bapak Ido bagaimana? Iya, Ibu Fedra. Menurut saya sependapat dengan Pak Miguel bahwa selain kesadaran individu, organisasi juga harus membangun budaya integritas. Budaya ini diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala mengenai etika, kode perilaku, serta nilai-nilai organisasi. Sehingga setiap pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya menjaga objektivitas. Selanjutnya, organisasi perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan strategis dilakukan secara kolektif, memiliki dokumentasi yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peluang terjadinya keputusan yang dipengaruhi kepentingan pribadi akan semakin kecil. Tidak kalah pentingnya dengan adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan. Pegawai harus memiliki saluran yang aman untuk melaporkan dugaan konflik kepentingan tanpa rasa takut mendapatkan tekanan atau tindakan balasan. Oke, jadi apabila langkah-langkah tersebut yang sudah dipaparkan itu diterapkan secara konsisten, tentu saja organisasi pasti akan memperoleh banyak manfaat. Nah, mungkin bisa dijelaskan dampak positifnya itu seperti apa, Bapak Ido? Ya, jadi dampak positifnya itu pengelolaan konflik kepentingan yang baik dan memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan karena setiap keputusan yang diambil secara objektif dan profesional. Kedua, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga organisasi dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan sehat, di mana setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kompetensi, bukan karena hubungan pribadi atau kepentingan tertentu. Pada akhirnya, organisasi akan menjadi lebih kredibel, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Iya, dan saya ingin menambahkan satu hal lagi ketika mendengar dari Pak Pido punya penjelasan. Menurut saya mengelola konflik kepentingan bukan berarti kita mencurigai setiap orang, tetapi merupakan bentuk manajemen risiko organisasi. Tujuannya adalah melindungi pegawai sekaligus menjaga nama baik institusi. Jadi ketika konflik kepentingan dikelola sejak awal melalui identifikasi, deklarasi, pengawasan, dan evaluasi, organisasi dapat mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar.
seperti sengketa hukum, kerugian keuangan, menurunnya moral pegawai, hingga hilangnya kepercayaan publik. Dengan kata lain, pengelolaan konflik kepentingan merupakan investasi jangka panjang untuk membangun organisasi yang profesional, transparan, dan berintegritas. Baik, pembahasannya sangat menarik sekali ya untuk kita. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita atas diskusi yang sangat bermanfaat ini. Jadi dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa konflik kepentingan dapat terjadi kepada siapa saja. Yang membedakan adalah bagaimana kita mengelolanya. Organisasi yang berintegritas bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi konflik kepentingan, melainkan organisasi yang memiliki sistem untuk mengenali, melaporkan, dan mengendalikan konflik tersebut secara transparan dan akuntabel. Semoga diskusi ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga integritas setiap pengambilan keputusan. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Miguel dan juga Bapak Ido, dan juga kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih dan salam integritas.